Halo pemirsa, berjumpa lagi dalam Berita Mataram hari ini. Sejumlah berita penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Sekolah taman kanak-kanak di Lombok Timur roboh setelah diguyur hujan lebat. Masuki masa kampanye, Bawaslu Lombok Barat mencopot ratusan APK yang melanggar aturan. Menteri Agama mengimbau warga di Mataram menjaga toleransi dan kebinekaan memasuki tahun pemilu. Bersama saya Rahayu Japar, inilah Berita Mataram selengkapnya. Badan Pengawas Pemilu bersama Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lombok Barat mencopot ratusan alat peraga kampanye yang melanggar aturan. Petugas menyisir APK yang terpasang di jalan protokol, di tempat umum, tempat ibadah, bangunan pemerintah, dan pepohonan. Penertiban atribut kampanye parpol dan caleg dilakukan setelah petugas mengeluarkan imbauan tertulis. Selain menjaga kenyamanan, pencopotan APK sebagai upaya penegakan peraturan daerah selama masa kampanye. Kepada partai-partai politik, para caleg-caleg yang telah kami lakukan himbauan beberapa kali bahwa seperti surat keputusan KPU nomor 235 tahun 2023 tentang alat peraga kampanye itu tidak diperkenankan menempel di pohon-pohon, tetapi sebagian besar rata-rata di Jalan Kecamatan Lembar, Jalan Yosudarso ini banyak beberapa caleg dari beberapa partai menempelnya, sehingga pada kesempatan ini kami melakukan penertiban bekerja sama dengan Pol PP Kabupaten Lombok Barat. Pencopotan alat peraga kampanye akan digelar hingga menjelang pemilu untuk memastikan masa kampanye berlangsung tertib dan sesuai aturan. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah mulai melipat surat suara menjelang pemilihan umum. Surat suara yang dilipat berdasarkan urutan pemilu dimulai dari surat suara pemilihan presiden dan wakil presiden sebanyak 397.632 lembar. KPU melibatkan 135 relawan yang bertugas mengecek kelayakan sekaligus menyortir surat suara yang rusak. Surat suara akan didistribusikan ke 1.140 tempat pemungutan suara di 6 kecamatan meliputi 76 desa. Telah melakukan sortir lipat surat suara untuk pemilu presiden dan wakil presiden. Untuk alokasi kebutuhan di 6 kecamatan dan 76 desa yang terdiri dari 1.640 TPS. Jumlah yang kita targetkan, kita rampungkan adalah 397.632. Pelipatan surat suara diawasi TNI Polri dan Badan Pengawas Pemilu setempat untuk memastikan kerahasiaan dokumen negara. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Lombok Barat menjamin kerahasiaan seluruh surat suara pemilu. Hal itu karena tahapan pelipatan hingga pendistribusian akan diawasi oleh pengawas, relawan, dan anggota TNI Polri. Selain memastikan tidak ada kerusakan, seluruh surat suara juga dipastikan tidak tercoblos sebelum dilipat dan didistribusikan. KPU diminta menyortir surat suara dengan teliti agar tidak menimbulkan polemik saat pencoblosan. Selain mengawasi kerahasiaan, Bawaslu juga memastikan surat suara disimpan di tempat aman agar tidak rusak. Bagaimana memastikan berjalan lancar dulu. Kemudian yang berikutnya adalah memastikan surat suara itu bagus atau tidaknya. Nah, ketika itu ada yang ditemukan rusak, ya kan? Ada yang temukan kurang terang dan lain sebagainya, itu menjadi
menjadi fokus kita untuk memastikan bagaimana proses untuk bisa menggantikan. Yang kami maksud kemarin itu adalah sobek bekas pemotongan di pabrik, ya. Karena pabrik itu kan dia pakai mesin, ya, pakai mesin, itu pun masih bisa ditolerir sebenarnya karena tidak mengenai gambar atau tulisan, tetapi karena memang sudah joklak-joknisnya begitu, ketika ada sobekan maka itu kita anggap rusak. KPU menargetkan pelipatan seluruh surat suara rampung menjelang akhir tahun. Hairul Amri melaporkan dari Kabupaten Lombok Barat. Dan dengan kekuatan Menteri Agama Yakut Khalil Kaumas mengimbau seluruh keluarga besar ASN di Kementerian Agama menjaga netralitas pada pemilu 2024. Hal itu disampaikannya saat mengukuhkan ratusan relawan moderasi beragama di lapangan Sangkareang Selasa pagi. Selain mengedepankan sikap toleransi dan kerukunan, Menteri juga mengimbau warga tidak menjadikan agama sebagai lelucon politik. Yakut mengajak masyarakat menyalurkan hak pilih sesuai hati nurani dan tetap saling menjaga kerukunan dalam kebinekaan. Ini bagus sekali bagaimana mendorong partisipasi masyarakat, gitu ya, agar mereka ini ikut terlibat dalam isu-isu moderasi beragama. Di mana tadi saya sampaikan moderasi ini menolak keekstriman, baik itu ekstrem kanan maupun ekstrem kiri, dan mengajak orang untuk kembali ke tengah. Ini saya kira amanat konstitusi kita juga seperti itu. Menteri Agama mengajak seluruh keluarga besar Kementerian Agama menyalurkan hak pilihnya sebagai upaya turut menentukan masa depan bangsa. Dari Kota Mataram, Emi Kusuma melaporkan.